Gue tipikal orang yang kalau di-mention tentang masa lalu, respon gue cuma satu. Gue cuma diem. Banyak orang di luar sana yang mengartikan diem gue adalah salah satu bentuk keikhlasan. Lo diem aja lo udah ikhlas ya. Lo diem aja lo udah sadar ya. Padahal mereka seringnya salah. Padahal gak gitu juga. Gue diem karena gue mikir. Gue memproses apa perkataan mereka. Terkadang gue juga cuma senyum. Dengan tatapan kosong. Seakan pikiran gue dibawa melayang entah kemana. Terkadang juga gue cuma ketawa. Nggak tahu tuh ketawain apa. Kayaknya sih ngetawain diri sendiri karena sudah sebodoh ini. Dan respon terakhir gue adalah nangis. Nggak tahu. Lemah banget jadi manusia. Seakan netes air mata gue membasahi pipi. Jatuh gitu aja. Nangisin orang yang nggak jelas. Sampai di sana gue sadar. Layaknya membaca novel. Kayak ada halaman sebelumnya yang belum gue baca. Mengganjal. Mungkin karena kertasnya robek gitu aja. Mungkin karena basah karena air hujan. Atau mungkin karena kena tip X sehingga tulisannya sulit terbaca. Gue gak tahu. Itu yang gue rasain. Ternyata sampai sekarang luka yang lo beri belum sembuh. Barengan bersama gue, kita mengudara sama-sama, terbang untuk membahas sesuatu yang bisa dibilang cukup deep kali ini. Sebelumnya, seperti biasa, izinkanlah gue untuk menyapa kalian terlebih dahulu. Hey, apa kabar kalian semuanya? Kalau semisal sedang senang-senangnya, berterima kasihlah. Semesta begitu baik padamu. Namun jikalau sedang sakit-sakitnya atau sedang sedih-sedihnya, tak apa, bertahanlah. Karena pasti kan ada kebahagiaan di depan sana. Daripada berlama-lama, yuk sama-sama kita buka obrolan yang berjudul Luka yang Belum Sembuh ini. Untuk nemenin malam minggu kalian yang mungkin lagi di rumah aja. Ya udah yuk, langsung aja kita mulai kan. Kembali lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Gue cuma mau bilang, kadang gak setiap manusia bisa menepis semua ingatan. Apalagi ingatan tentang seseorang yang pernah dijadikan pegangan. Apalagi ingatan seseorang yang pernah menjadi pemegang kendali antara kebingungan mau melangkah atau mau istirahat atau malah mau melanjutkan perjalanan. Saya sayang kamu, makanya saya lakukan ini dengan senang hati. Jangan terlalu banyak berterima kasih dan jangan terlalu banyak meminta maaf. Cukup jadi dirimu sendiri. Itu udah bikin saya bahagia. Ucapnya pada suatu sore, sebelum hujan, dan seminggu setelahnya, dia pergi gitu aja. Oh iya, ngomong-ngomong tentang datang dan pergi, gue jadi kepikiran random gini. Setiap orang yang datang, lo sadar gak sih pasti selalu ada playlist-playlist tertentu gitu. Begitupun juga mereka-mereka yang melangkah pergi. Jadi ketika lo gak sengaja kepencet denger atau muter lagu itu, dengan jahatnya, kenangan datang lagi tanpa permisi, tanpa mengetuk pintu. Seakan kenangan tuh kayak udah punya kunci serap gitu loh. Dan dia tuh langsung buru-buru ngejar lo. Kayak bener-bener nyari lo, meskipun lo tuh mungkin baru balik kampus, balik nugas, makan malam, atau kayak cuman sekedar lo tuh lagi nunggu lampu lalu lintas arah jalan pulang, atau saat sendirian gak bisa tidur di kamar. Kenangan tetap ngeburu lo. Mereka berlari-lari dan menghampiri. Bagaikan melodi-melodi yang makin lama kayak silet yang tajam banget, tapi kalau yang ini menyayat hati. Pas udah di depan mata, seakan mereka bilang, ini gue kenangan datang lagi, lo mau apa?
Sekalipun misalnya yang diputar adalah playlist yang menyenangkan dan yang muncul adalah rasa bahagia, gue akan selalu menilai kenangan sebagai sesuatu yang kejam dan jahat. Iya, tetap jahat. Lo tahu gak kenapa? Karena yang namanya kenangan itu sesuatu yang gak bisa diulang, coy. Itu kayak udah hari kemarin dan bukan hari ini, bukan juga hari yang akan datang. Kalaupun semisalnya esok lo bakal nge-plan untuk ngebuat hal-hal yang sama kayak kemarin, itu gak bakal sama. Lo inget gak sih definisi momen dalam fotografi? Biasanya potretan yang indah itu cuma sekali aja momennya dan gak bisa diulang lagi. Bingung karena kenapa masa lalu yang udah ada di hari kemarin selalu bisa aja jadi agenda hari ini. Jadi overthinking yang gak berhenti-henti. Semesta? Iya, gue tahu dia baik banget. Tapi gak gini juga caranya. Gak dengan membuat gue terjebak di ruang nostalgia. Udah gak bisa beranjak kemana-mana lagi. Apalagi kalau kangen sama dia. Kangen senyumnya. Kangen semuanya yang jadi adiksi. Kangen tawanya yang bikin mood jadi adem lagi. Kangen kebaikan-kebaikan kecilnya yang seakan ngebuat kita jadi orang paling berharga di bumi. Dan lo tahu apa yang lebih kejam? Adalah perasaan kangen itu sendiri. Kalau kita lagi kangen, fix sih, kita gak bisa apa-apa. Cuma bisa terima dan nikmatin aja rasa kangennya. Aneh ya? Aneh kenapa segala persoalan hati bisa jadi seribet itu. Padahal gue cuma mau sayang sama dia. Padahal gue cuma mau sayang sama dia dan berharap orang itu juga sayang sama gue, tapi ternyata enggak. Kayak, lo belum jalan kemana-mana tapi rintangannya udah dikasih tahu di awal. Nanti ada rasa sakit loh. Nanti ada rasa kecewa loh. Oh iya, gak lupa ada juga ekspektasi yang dipatahkan. Nanti lo juga bakal ketemu sama yang namanya kehilangan. Kalau gitu, siapa orang yang bakal berani untuk jatuh cinta? Gak ada. Hari demi hari berhasil gue lewatin. Bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Gue pikir juga bakal berhasil juga untuk lupain lo. Tapi ternyata enggak. Waktu lihat lo di sana, ya makin ramah dan makin baik, bahkan kelihatan makin bahagia setelah lo berjalan tanpa gue. Asli, gue seneng banget. Tapi satu hal yang pengen banget lo harus dengar adalah, hey, masih ada luka yang menganga di sana. Belum sembuh. Gue berharap banget seseorang yang bisa sembuhin luka itu adalah lo, yang juga menciptakan rasa sakitnya. Tapi ternyata lo udah bahagia. Well, selamat ya. Selamat karena bener ternyata rasa sayang lo ke gue cuman bercanda. Selamat lo udah berhasil terbangin gue, lantas lo jatuhin gue secara tiba-tiba di saat gue gak punya pegangan apa-apa. Makasih lo untuk semuanya, untuk lukanya. Gak apa-apa, biar gue yang obatin sendiri. Meskipun masih tersirat sebuah harapan untuk bisa di samping lo, untuk bisa sama-sama terus bareng lo, tapi gue juga harus bangkit. Apalagi rasa kangen. Apalagi rasa kangen yang gak bisa ditepis dan sering kali buat gue menangis. Asli sih, gue kangen dulu. Kangen dulu kita bisa ngabisin waktu bareng-bareng. Kangen jadi orang pertama yang dengar semua cerita lo. Kangen jadi alasan lo ketawa. Kangen naik motor berdua sambil ngobrolin masa depan. Kangen di jajanan pinggir jalan dan kita nikmatin bareng-bareng sampai lupa waktu. Kangen untuk ceritain hal-hal sedih dan kita nangis bareng-bareng. Gue kangen banget semuanya. Tapi itu juga buat apa? Gak guna. Semua gak bisa terulang dan gue cuman bisa kangen. Tapi semua juga gak boleh jadi alasan gue untuk berjuang lagi. Mungkin emang benar, semuanya udah cukup sampai di sini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain hari, tapi sebagai individu yang pada akhirnya sudah mampu membahagiakan diri sendiri meskipun kita gak harus bareng-bareng. Terakhir,
Buat lo yang mungkin secara random dengerin podcast ini, nge-search di Spotify atau dimanapun itu, podcast Kita dan Waktu, gue cuman mau ajuin satu pertanyaan ke lo. Kenapa sih harus gue yang lo sia-siain? Mungkin ketika lo lihat gue, lo ngerasa gue tegar, lo ngerasa gue bisa ngelewatin semuanya, lo ngerasa gue kuat. Padahal enggak coy, woi asli selama ini lo baik banget ke gue, tapi apapun itu bakal selalu jadi alasan terjahat lo buat menggunakan gue sebagai alat pelampiasan lo. Itu nggak baik. Iya, gue tahu lo yang sempurna, lo yang indah, lo yang dipuja oleh semuanya. Seakan lo diperbolehkan gitu aja untuk menyakiti sebuah rasa. Kalau lihat lo, gue jadi sadar diri cuy. Dan semakin sesek rasanya. Yang tulus selalu disia-siakan, yang serius selalu dibercandakan, dan yang selalu ada gak pernah jadi prioritas utama. Gue tahu itu semua. Sorry ya kalau episode kali ini mungkin kayak gak ada intinya. Tapi gue berharap semoga kalian bisa ambil maknanya masing-masing ya. Makasih, kita sampai di penghujung. Makasih udah mau dengerin. Jangan lupa baca cerita Kapal Kertas karena besok bakal update. Dan jangan lupa untuk jemput buku Kita dan Waktu di Gramedia terdekat. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia hari ini. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Kita dan Waktu selanjutnya. Dadah.